Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Ketika Lazarus jatuh sakit, kedua saudaranya, Maria dan Marta, mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya, dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali ke Yudea. Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup serta percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, lihatlah betapa besar kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak mampukah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Semakin masyhurlah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri mengelilingi aku ini, aku mengatakannya, supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah Yesus dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus, percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih,
kalau kita sedikit teliti, apalagi kalau kita setiap hari Minggu, khususnya minggu kedua setiap bulan atau mungkin beberapa minggu, itu pagi-pagi sudah entah jogging atau jalan di Tugu, Jogja, maka kita sering melihat ada kelompok memakai kaos merah dengan putih dengan tulisan melampah ziarah. Dan banyak sekali, setiap kali jalan itu sekitar 250 sampai 300 orang yang mendaftar bersama. Mereka itu kelompok Katolik, Bapak Ibu. Mereka itu adalah orang-orang yang ingin kembali merasakan bagaimana sih berziarah dengan jalan kaki itu. Maka yang mereka tempuh adalah dari Tugu ke Sendang Sono dengan jalan kaki. Itu sekitar 28 sampai 29 km. Dan sejauh ini beberapa kali saya ikut dengan kelompok tersebut, jalan kaki juga. Ada banyak hal yang terjadi dalam perjalanan itu. Bahkan ketika sudah sampai di Sendang Sono, lalu kita sharing pengalaman. Bagaimana pengalamanku ketika berjalan sepanjang Tugu sampai dengan Sendang Sono itu. Tentu saja menarik karena 300 orang, maka ada berbagai macam cerita di sana. Ada yang senang, ada yang lelah, ada yang kecewa karena tidak bisa sehingga harus diangkut ambulan atau naik sepeda motor, ada yang karena kehujanan, kepanasan, macam-macam, ada yang kelaparan atau cepat sekali datang karena kekuatan tubuhnya dan sebagainya. Ada begitu macam banyak hal yang bisa mereka ceritakan. Tetapi satu yang menarik, dari sekian banyak refleksi itu, mereka selalu berujung pada Romo atau Bapak Ibu, hidup kita itu adalah sebuah peziarahan. Kita semua ini akan berjalan, entah cepat, entah lambat, semuanya pasti ada goalnya. Entah masih muda kita akan mati, entah sudah tuwek kuyuk-kuyuk kita juga belum mati juga. Tetapi ujungnya itu selalu adalah mati peziarahan kita. Sudah, jangan berpikir bahwa kita akan hidup selama-lamanya, enggak. Peziarahan hidup kita inilah yang harus kita nikmati. Udah enggak usah iri dengan orang lain, enggak usah membanding-bandingkan. Nikmati peziarahan Bapak Ibu masing-masing dengan masalahnya masing-masing. Jangan pernah berdoa, Tuhan hindarkan aku dari masalah. Enggak, Bapak Ibu. Kalau kita hidup, kita selalu ketemu dengan masalah. Yang tidak punya masalah itu orang mati itu loh. Lah kita kan masih hidup. Orang mati itu mbok dikubur ngalor ke utara, ke timur dan sebagainya, dia enggak protes. Yang protes siapa? Keluarganya. Orang yang mati itu tidak pernah berpikir bagaimana dengan warisannya. Siapa yang bertengkar warisannya? Keluarganya yang hidup. Maka sepanjang kita hidup, sepanjang kita berziarah dalam kehidupan ini, masalah itu selalu ada. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita dapat deal dengan masalah itu? Bagaimana kita dapat mengatasi masalah itu gampangannya? Bagaimana aku harus berjalan bersama dengan masalah-masalah yang setiap hari aku temui. Bapak Ibu bisa membayangkan
Saya beri contoh misalkan keluarga saja deh. Ketika masih muda, baru menikah, suami istri masih muda, masih punya ego tinggi, belum tahu begitu banyak suaminya, istrinya. Yang ada adalah kebun binatang setiap hari. Si suami nggak mau bantu, maunya pagi sudah ada kopi. Bu, kopi, kopi terus. Ibunya juga begitu. Bapak ini kok nggak pernah bantu, nggak pernah mau mencuci, nggak pernah mau macam-macam. Yang penting pokoknya pergi keluar, pergi kerja, malam pulang dan seterusnya. Masalah. Punya anak juga masalah. Anak yang nakal, anak yang mungkin nggak naik kelas, anak yang minta ini, minta itu. Kita sebagai orang tua belum bisa menerima, belum bisa memenuhi permintaan itu, masalah lagi. Sudah tua, kita melihat anak-anak kita ada yang berhasil, ada yang tidak berhasil, masalah lagi. Anak-anak mungkin kena kasus, siapa tahu. Atau anak-anak yang belum mandiri, masalah lagi padahal sudah tua. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kita sepatutnya bersyukur ketika melihat itu. Ketika kita sudah tua dan kita melihat semuanya itu, kita patut untuk bersyukur. Ternyata kita bisa melalui peziarahan hidup ini. Ketika kita tua, kita melihat semuanya itu, memang ada negatifnya, memang ada sedihnya, memang ada perjuangannya, tetapi kita patut mensyukuri semuanya itu. Tidak lain dan tidak bukan karena Roh Allah yang hidup. Tidak lain dan tidak bukan karena Roh Allah yang selalu menguatkan diri kita. Bagaimana kita dapat melihat itu sebagai kuasa Tuhan? Bagaimana kita dapat melihat itu sebagai Roh Allah yang hidup? Tidak ada jalan lain kecuali bertobat, Bapak Ibu. Bertobat dalam rangka apa? Bertobat karena kita mau berdamai kembali dengan Roh Allah yang menghidupkan itu. Cobalah. Kalau jarang berdoa, berdoalah. Kalau jarang ke gereja, pergilah ke gereja. Kalau ada sesuatu karena ego kita, ungkapkan itu dengan kerendahan hati. Itu bentuk pertobatan. Itu adalah cara-cara untuk menemukan kekuatan Roh yang menghidupkan, sehingga kita dapat terus bertahan sampai selamanya. Ekaristi itu adalah bekal kita. Ketika kita menerima tubuh Kristus, itulah makanan kita. Itulah yang menguatkan kita. Ketika kita menerima sakramen-sakramen yang lain, itulah yang mendamaikan kita. Dan lewat itu semua, maka Roh Allah, Roh Tuhan itu dapat kita rasakan hidup dalam diri kita, menghidupkan, sehingga sama seperti apa yang kita dengar dalam bacaan Injil tadi. Ketika Lazarus dibangkitkan, bukan karena sesuatu yang lain, melainkan karena Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang tetap hidup dalam diri Maria dan Marta. Roh Allah yang akhirnya juga hidup dalam diri orang-orang yang percaya kepada Tuhan karena mukjizat kebangkitan Lazarus itu. Ibu, bapak, dan saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita ingin melihat Roh Allah,
Kalau kita ingin berjumpa dengan roh Allah yang menghidupkan, pertobatan itu menjadi cara yang utama. Bertobat itu adalah jalan untuk menemukan roh Allah, roh yang menghidupkan. Kita mohon rahmat agar dalam perjalanan hidup kita, dalam peziarahan hidup ini, semakin lama kita dapat semakin menemukan roh Allah, roh yang menghidupkan, karena kita mampu untuk bertobat, karena kita pandai untuk bertobat dan kembali kepada roh yang menghidupkan itu.